Selamat datang di podcast Minggu dan kali ini kita kedatangan teman-teman dari Suka Duka Tawa. Ada Pasut ya, ini Aco Tenri dan Rahel Amanda. Ini sebenarnya manggilnya Rahel atau Rachel? Rachel. Oh, Rachel. Makasih ya sudah ditanya. Gue manggil dia Aam. Ya. Aam aja lah, lebih enak, lebih gampang gitu. Lebih nongkrong kan. Boleh. Amanda dari Amandanya. Oh, maaf ya. Soalnya kalau orang anak Bekasi suka gitu, Rahel. Iya. Gak apa-apa Aam aja. Kita kan dari Bekasi ya. Karena Bekasi itu Aku Rahel. Lu di Bekasi, Bang? Harapan Indah. Oh, ya, tapi Bekasi beda itu, Itu mah Bang. orang kaya itu. Iya, orang ada. Kita mah itu, Bekasi Bang. orang Iya, miskin. Tambun. No. Gue sebenarnya ngomongnya Harapan Indah biar kalian tahu sebenarnya Pondok Ungu gue. Orang PU. Alexindo. Iya kan kalau PU jarang yang tahu soalnya. Tapi sekarang udah enggak dong. Yes. Sekarang mana, Cok? Fatmawati. Anjay, sekarang anak Fatmawati. Iya, Kalau Am di mana Am? Masa kecilnya di mana? Deket sini. Oh, Rumah. Dia merendah banget kan. Sebutin aja, suruh dia sebutin aja di mana. Apa sih? jeruk purut. Enggak. Ini apanya? Lo di mana? Sekarang. Tumbuh. Iya, tumbuh. Oh, tumbuh. Iya, udah sebutin. Tumbuh di Pondok Indah. Mall, Jangan mall, gitu. Mall, Gue juga pondok kan, tapi ungu. di mall. Ah, dekat mall. BIM 3. BIM Enggak, 3. belum Oh, ada. belum ada. belum ada. Dekat kolam renang ya? Enggak juga. Dekat Pondok Pinang. Oh, iya. Ya, Tahu, Bang. Pondok Indah. Pondok lah pokoknya. Indah lah. Iya, Enggak, dia Pondok Indah dia. Itu Mama Tani. Iya, bener. Enggak jauh yang enggak dekat-dekat dia. Deket mall pokoknya deket Enggak, mall. tapi unik juga ya kalau kita dengar Pondok Pinang rumah Ahmad Dhani. Iya, semua orang juga ya rumah Tahunya Ahmad itu ya, Dhani. tapi Ahmad Bener. Dhani. Padahal dia yang lebih di belakang mall. Iya, betul. Deket PIM banget dia. Bener, tapi tetap lu deket. Tapi lu berapa menit dari PIM? Bener. Rumah lo? Dia mah gak jumawa, 5 menit lah lari mah. Enggak juga Ali. Ya 10 menit. Lari itu 10 menit lari. Jalan santai. Jalan kaki, Enggak dong. Gitu. Enggak, jalan kaki 10 menit. Jalan kaki 15 menit lah. Ih, deket ya. Deket. Apa sih rasanya tumbuh di dekat Iya. PIM? Deket. Enggak beneran. Bener. Karena Iya, kami iya. nih, gua berdua sama dia, ke PIM tuh wah gitu kayak Iya. ke Pondok Indah Iya. Mall. Sama gue juga Lebaran doang. Gue juga dapat duit. diagendakan min sebulan gue kalau mau ke Pondok Indah. Iya. Biasanya. Apa Rasanya rasanya? gimana? Ya dulu enak sih kayak ya kan termasuk mall yang lengkap ya. Iya. Nyari rumah ada. Rumah kedua Anda. Anjay. Terus dijadiin slogan, dijadiin tagline lagi Emang itu? sekarang. Iya memang iya Pak, itu rumah tagline kedua itu. Anda. Selamat Sekarang datang gitu. di rumah kedua Anda. Kalau lu nge-tap itu Iya. Lu sah banget. Iya, tapi kan sekarang gue pindah ke deket sini, jadi udah nggak rumah kedua lagi. Pindah aja masih di Iya. Kemang. Sekarang tadi bilang mall emang sekarang di mana? Kemang Village. Iya. Kayaknya dari mall ke mall. dari mall ke mall. Harus tadi bilangnya Kemang Village ya. Benar. Dari Kemang Dari Village. mall ke mall. Abis ini ke GIA. Rumah di GIA. Keren. Harus ada mallnya. Apakah PIM mall favorit lo? Iya lagi. Untuk saat ini ya, iya. Paling lengkap juga, walaupun sebenarnya makin gede gue makin capek ya. Maksudnya kan kayak makin ada PIM 3. Iya, gede banget. Ada street gallery. kegedean sekarang. Kegedean. Sama Kelapa Jadi Gading gede capek. mana? Masih Menarik. PIM ya? Mirip-mirip. Masih PIM sih sekarang. Betul. Iya. Karena semenjak ada 3 jadi Ada gedean. 3 Iya. plus street gallery. Bener, kayak kalau di PIM 3 terus orang minta ketemu di street gallery, gue capek sih. Udah jauh banget itu. Tolong nih yang PIM, orang PIM. Ya tolong Marketing diakomodir. office. Lo mall favorit apa? Wah susah banget. Pengen tahu orang PU. Pengen tahu orang PU apa? Sumarekon. Kalau di Bekasi apa ya? Metropolitan Mall Bekasi. Masih kali ya dulu. Sekarang Sumarekon kalau di Bekasi. Iya, gue juga Sumarekon. Sumarekon. Iya, favorit gue pasti. Sumarekon. Kalau di Jakarta mah gue sih masih Kayak happy aja gitu, kayak mau nyari apa-apa sini aja enak. Mungkin dia dari parkirnya. Kayak gue spesifik PIM harus weekday tapi. Iya, Kalau weekend nggak nggak dapat parkir. mau. bener sih PIM juga enak. PIM tapi hari kerja. PIM juga. PGC suka nggak PGC? Belum. Selain syuting pernah nggak ke PGC? Iya, PGC. Bener juga. Bentar PGC tuh mana ya? Pusat Grocery Cerita. Ceritaan lu tuh.
Iya, lu nggak tahu kan, lu bahkan nggak ada. Kayak pernah deh gue PGC. Nggak apa kalau nggak juga Syuting, nggak apa-apa. pasti Enggak, syuting. ya, acara syuting. Iya, syuting kan. Di refleksi enak banget di PGC tuh. Banyak tuh di Ruko-ruko ya? Enggak, Mas. Itu yang pakai mesin ya, tapi Enggak, bukan. Oh, apa-apa. refleksi langsung. Di atriumnya gitu. Nah, Jadi lo jadi kalau mall-mall kayak gitu, itu suka ada refleksi, tapi di tengah mall. Jadi, Di tengah jadi mall. orang tuh ngeliat lu lagi dipijit. Oh gitu. Iya. Berapaan tuh segitu? 60.000 sejam. Ih, mantap juga. Iya, 3 jam empuk bisa 180.000 doang. Tapi lu nggak bisa milih aroma minyaknya. Nggak ada. Oh, iya, Nggak iya. ada. Satu aja. Nggak apa-apa. Iya, sensasinya itu ngeliat orang naik, dilihat orang di lift, ini dilihat di lift. Jadi Ya ini sebelum kita ngobrolin filmnya ya, suka duka tawa ya. Ini kan podcast minggu. Kita biasa ngomongin seminggu ke belakang. Ada apa sih di hidup kita, ngapain sih? Nah, kita tanya nih satu-satu nih. Dari siapa? Aco dulu deh. ya. Kita Seminggu ke belakang ngapain? Kita seminggu kebelakang lumayan barengan terus kali ya, Iya. Am. Karena Iya. lagi promo, Promo, jadi ah. Di promo nempel film. terus mungkin kalau highlight yang paling mudah diingat ya promo kita ke beberapa media, terus ada press screening. Press screening dan press conference. Iya. Buat suka ketawa. Iya, terus besokannya gala premier. Nah, lo kalau kayak gini deg-degan gak sih? Deg-degan banget. Nah kalau ngomongin seminggu, gue tuh seminggu kemarin gue di Bali sempat kan. Oh iya bener. Karena kita kabur lagi dia. kabur gue gara-gara ini kosong nih, kita lagi nggak ada apa-apa. Anjir gue ngapain ya? Gue ke Bali deh. Lihat monyet, ngapain? Belajar kecak. Belajar padel, belajar padel. masih kepengen belajar kecak. Lagi deg-degan. Lagi deg-degan malah belajar kecak. Kenapa tuh? Emang pusing aja apa? Gara-gara kebetulan produser gue juga lagi di Bali kan. Terus dia di Bali, gue ke Bali juga deh. Bener-bener FOMO dan kosong, gue jadi kesana terus udah sambil nonton ada turnamen padel. Oh, anak padel. Ini anak padel banget by the way. Oh, beneran? Gue bingung sumpah. Iya, lagi ada atlet-atlet dunia lagi di sana turnamen. Kenapa namanya nggak Aco Vibora? Iya. Atau Aco Cikuita? Aco Bandeha. Asik. Paham gak lu? Enggak, gue kan gak sepadel lu. Iya, dia padel tapi gak padel banget dia. Aco Lu mantul padel tembok. banget Iya. anaknya. Lumayan. Parah, dia sampai jam 2 pagi kalau main. Buset. Gila. Dari jam setengah 2. Ngaku Dari, lu. tapi dari setengah dua. Setengah jam doang lu. 10 malam. Iya. Tapi bakal segitunya, Cok, lu main padel, Cok. Sekarang kayaknya itu tuh jadi ruang venting gue ketika produksi. Jadi kalau lagi Venting tuh apa maksudnya? Maksudnya kayak lagi aduh muak banget sama kok gue nggak ya lagi mentok dengan produksi, pusing dengan promo semua gitu tuh. Pokoknya kesana larinya dibanding gue harus jadi marah-marah sama orang gitu. Mendingan awas Vibora. Jangan sedih. Sepanjang syuting ini dia bawa raketnya dan bola yang pakai tali mantul-mantul itu. Jadi, tau nggak lu? jadi gue beli di e-commerce bola yang keikat di beban. Iya. Jadi gue bisa pukul-pukul gini tiap cut. Oke, gue main bola dulu. Iya. Sebelum padel ngapain, Cok? Kan padel baru. Itu dia, gue beneran gak punya hobi olahraga yang gimana-gimana sih, cuma biasa aja. Berapa lama lo udah gila padel nih? Kira-kira dari awal mulai 4 bulan. Dari pertengahan tahun ya kayaknya. Iya, udah 4 bulan. Itu pertama kali lo main padel 4 bulan ke belakang Yang lalu. Iya, dan per kemarin gue cek di klub gue udah main 100 kali. Gokil. Itu yang terdaftar di aplikasi. Sampai coaching gitu gak? Iya. Coaching apa? Tapi coaching apa ya pedal? Masa pencak silat. Aneh banget. Katanya coaching liar. Iya. Coaching tapi cuma basic aja waktu itu 2-3 kali di awal. Oh, dia langsung jago soalnya. Basic tenis meja. Oh, ada pingpong. Oh, anak pingpong jago biasanya. Catching Abdel. Iya. Oh, jadi emang sekarang nih ini yang terus rutin berapa yang rutin yang jam ini gua hari sih nggak ada. gara-gara kayak gini pasti mendadak mainnya sama anak-anak stand up juga kok kadang sama Bang Ajis gitu-gitu. Oh iya. Heeh. Kok gua gak pernah diajak, Cok? Aku gak tahu lo main, ntar gue ajak. Enggak. Yaudah gue juga gak main deh. Langsung ditolak dari awal. Baru wacana Kayaknya lu jago. Enggak. Gue marah Biasa. sama orang jago. Kagak biasa aja. Ah, jago, tali sepatunya aja gede ya. Kenceng banget. Ya lucu banget. Gue baru nyadar. Ngaruh. Kagak ngaruh dong. Ngaruh lah. Biasanya kalau tali sepatunya gede, semesnya kenceng. Tapi ya begini. Tapi ya gini. Tapi ya. Anjir, gue baru nyadar lagi kenapa tali sepatu lo gede banget sih, Cok. Ini enak banget. Empuk sepatunya. Apa sih ini? Sepatunya kalau gede banget kan tuh. Iya. Apa sih? Sepatu apa sih, Cok? Sepatu apa sih? Tapi lucu banget sih, gemes. Iya gitu biar aman nyaman aja empuk. Jadi lo ini kan lagi ribet apa segala macam premier Iya. apa promo.
ini dong, aduh pedal nih kangen nih gitu-gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, justru kayak karena Lagi tidur. Pedal. Oh. Iya. Tapi ada banget lagi kayak gitu beneran, kayak kalau kayak kemarin tuh abis preskon gue main langsung Main. Iya, Oh, karena gila lu. adrenalin tuh tinggi banget kan, soalnya kayak preskon gitu deg-degan, jadi mendingan Salurinnya salurin kepada. ke situ kan dibanding ke hal-hal negatif. Berarti di mobil selalu sedia negatif. raket, Bener. Tuh bola, di tas gue ada apa yang kayak donat yang bolu buat- kokos. apa? apa yang kayak Ngapain buat bolu dibanding- Kenapa bolu kukus gak bisa juga. Oh ini lo latihan buat otot nih biar nggak Iya, karena kan sering tenis cedera di sini elbow kan. gitu ya. Oh, ini. Apa sih yang kayak donat itu loh, kayak bola Iya. kayak stress ball. Buat otot, buat makan otot ya. ini. Squeezy. Ya kayak squishy. Kayak Iya. Iya pakai kue juga bisa, cuma kan hancur langsung ya. Pakai kue susah coba. Iya, sus merdeka. Garing gitu. Ada merek. Susu surgawi tuh yang agak gede. Si Duren. Iya, wah itu enak. Lagi lapar lagi. Nah, lu, ini suka duka tahu nih film berapa? Berapa lu? Ini debut gue bang, debut. Kalau di film nih debut lu. Debut, Oh, debut. gokil. Film panjang pertama. Apa rasanya, Cok? Film pertama ada maksudnya pas mau premier tuh apa yang lo rasakan gitu? Iya. Jujur tuh. Lo sedih biar ribet banget. ini ya nyari baju buat premier kan? Headset. Kayak lagi Enggak kan gue udah nyari deal sama Ivan desainer, Gunawan waktu itu. iya. Tapi kayaknya biasa aja kemarin udah baju lu. Lu Langsung di komen, ribet-ribet. langsung Nggak, biasa nggak, aja. Biasa aja hitam aja udah dari atas bawah. Makanya emang enggak. Gue justru sibuk dengan menahan keharuan gue sih. Sebenarnya anjir gue takut breakdown nangis yang kayak Jadi gue Oh justru nggak deg-degan, nggak terlalu deg-degan. karena film kami waktu itu udah diputar duluan bang di awal Desember di Di JAV. di JAV. Iya. Terus udah screening sama teman-teman musisi, jadi technically sebenarnya deg-degannya udah hilang Udah sih. hilang, udah. Justru kayak lebih kayak akhirnya gue tuh bikin film sama dia udah lama banget bang, film pendek musik video. Kita temenan dari zaman SMA, dan waktu di JAV tuh film pendek kita pertama kali diputar di sana, sampai akhirnya tiba-tiba ini film panjang pertama kita jadi Closing itu film. tuh kayak gila. Kayak ini full udah circle moment full banget gitu circle kan. moment gitu. Mulai di situ terus tiba-tiba mau mulai lagi film panjang Iya. bareng tuh di situ lagi. Terus film panjang pertama yang main Amanda, terus teman-teman aktor yang emang udah gue ajak dari film pendek. Krunya juga bukan cuma gue yang debut, tapi hampir semuanya 80% bisa dibilang tuh debut film mereka juga. Jadi sangat apa ya? Gak tau Spesial nih, sih. spesial banget. Jadi Iya. gue malah abis euforia si gala premier itu baru coba chatin satu-satu gitu kayak aduh kenapa ya waktu gala premier malah gue nggak berani ngomong itu ya, gue takut. Gua Ngechatin sedih siapa aja. nih? Si kru-kru. Ya produser gue gitu dan kru-kru gitu. Gue gak suka sama lo ya, lo kemarin gini sama gue. Iya, lu cuma buat duitnya doang kan di sini kan gue tahu kok. Unek-unek. Kemarin lu injek kaki gua ya pas Iya. syuting, gua tuh kesel banget sebenarnya sama lu. Lu pas syuting makan catering gue tuh. Itu gue yang mesen, lo yang makan. Anjir lu. Iya gitu. Tapi berarti lu temenan udah lama baco sama Rahel. Iya dari zaman ngeband. Dari zaman Anak band dulu. dia drummer. Gue drummer, dia nyanyi. Lu tau gak lagunya dia gitu dulu deh. Ah, yang mana nih? Kok lu tiba-tiba main ngomong lagu gue? Ya iya. Tidur. Itu kan itu aja tuh. itu soundtrack benar, Yang dia benar. nyanyi. Benar. Ada satu lagu yang gak mungkin lu gak tahu. Alhamdulillah Itu lu. wa syukurillah, bersyukur padamu. Diputar ya tiap bulan Allah. puasa kan? Iya. Iya, sama Opik dulu. Masih 10 tahun. Dia di tengah sungai begitu video klipnya. Nah, nih jujur ya. Tadi kan pas kita mau ini kan, terus gue sempet nanya sama nih anak-anak, Rachel tuh nyanyi kan? Gue bilang gitu. Dulu. Nah tapi enggak, gitu. Pada yakin Parah. banget. Enggak. Pada yakin ya? Kayaknya nyanyi deh gue bilang gitu. Kayaknya Tapi gua enggak, gua kayaknya jujur. mulainya gue bilang, nah gue tuh lagi gini, mulainya nyanyi dulu apa main film sih? Kalau film gue paling inget sama film lo adalah I Love You Om, bener nggak? Iya, I love you Om, betul. awal-awal. Betul. Itu. Itu Iya. rare tuh. Lu nonton bang? Nonton juga Bang Pican? Gua enggak. Oh, iya. Tapi emang Cult rare. movie Emang juga rare. itu cult movie. Cult movie agak langka itu. Enggak, masa sih Cold Movie? Iya, coba mau nonton Ya di mana lagi? sekarang. Iya, Iya, sesuatu iya. pada waktu itu ini Pada waktunya kontroversial juga sih, Cok. Tapi kan Betul. belum ada sosmed. Jadi Iya. Seingat gue Iya. ada di upstairs, seingat gue. Bener, Bang Jimmy, Bener Bang kan? Jimmy-nya. Yo, Bang Jimmy. Oh iya, Jimmy. Tuh nonton di upstairs langsung itu syuting film itu. Jimmy Emang ada di upstairs-nya? Ada di Ada. upstairs
Gue Ulang nonton tahun. adegan konser. Jadi konsernya Oh, di di diskotik? upstairs. Enggak, ada di diskotik beda lagi. Gue diajak omnya nonton di upstairs sekali. Abis itu di upstairs manggung di acara ulang Ulang tahun. tahun. Terus Keren itu nggak namanya tuh? siapa ya di situ karakter lo? Dion. Hah? Namanya Dion. Dion emang. Dion. Oh, terus dipanggil kan? Lu nya nggak ada. Pokoknya gitu kan? Apanya? Gitu bang gitu. Pokoknya kayak mana nih yang ulang tahun gitu. Iya bener. Ingat gue. Gue kabur dari ulang tahun gue sendiri karena si Om gak dateng ke ulang tahun gue. Gue samperin ke rumahnya. Ya, jadi omnya siapa? Gitu. Restu Sinaga. Oh, Iya. Itu gua. Masih umur berapa tuh Cel? 10 tahun. Seanak 10 tahun. gue ya. Iya kan makanya tadi bilang Ya, agak untung kontroversi iya. karena filmnya Aduh. anak Anak kecil, kecil. suka sama om. Sama om-om. Tapi menurut gua tuh enggak. Karena gini, wajar apa biasa tahu anak-anak umur 10 tahun terus beneran suka sama orang dewasa tuh. Om-om. Kalau kebalikannya itu baru. Iya enggak sih kayak Iya, misalkan iya. ih om ini cakep ya gitu. Apalagi sebenarnya Terus gue bilang om ini cakep. Terus gue yang ngomong masih kecil. Om ini cakep deh. Umur 10 tahun, om ini cakep. apalagi background karakternya kan Aku emang- pengen kayak dia. Iya. itu kan ya perlu nggak punya ayah kan. Emang nggak punya ayahnya udah meninggal Iya, lama jadi- lah gitu. Jadi emang longing. nggak punya father figure juga. Terus Iya. ibunya ya kebetulan nih anak orang kaya, ibunya sibuk diurusnya sama orang rumah doang. Ya udah yang ngasih perhatian si Om ini ya udah. Iya, iya. gitu. Nah, lu tuh sebenarnya mulainya nyanyi apa main film sebenarnya? Emang apa acting sebenarnya? Acting duluan. Emang acting duluan ya. Tapi iya acting duluan tapi gue tuh emang les nyanyi dari kecil. Maksudnya gue tuh emang dulu tuh sempat ada masa ya kayak zaman-zamannya semua orang liat Sherina gitu loh. Iya. Terus kayak ih mau jadi kayak Sherina Akhirnya gitu. les. Purwacaraka. Sempat Sempat tapi belum. Itu udah gedean justru Purwacaraka. Dulu tuh Bina Seni Suara ada namanya. Bina Seni Suara terus pindah ke Elva Sesoria. Tapi beneran gue sebagai teman dekatnya gue sampai hari ini belum tahu kenapa lu bisa nyanyi Mawapik ya? Jadi ceritanya Iya. waktu itu kan gue dulu itu udah ini kan apa pertama kan masuk sinetron dulu. Jadi kayak acting kan gak Candy. langsung film. Belum. Belum. Lebih kecil lagi dulu Indra Keenam sama Joshua Suherman. Indra Keenam. Indra Keenam. Itu yang ya punya Indra Keenam. Iya, iya, iya. Terus entah kenapa pada saat itu dulu tuh ya dulu kan tayang di salah satu stasiun televisi. Terus semua talent stasiun televisi itu tuh intinya kayak dibikin disuruh nyanyi medley lah lagu-lagu Ramadan. Jadi ada Marshanda, ada ini. Nah kebetulan Bom si ada bom tuh ya. Kak Jason. ini mah beda judul. Beda stasiun TV tuh soalnya. Beda stasiun Nggak TV ada Kak itu Jason. Jason tuh gue tahu tuh kumisan. Iya, beda judul. Kok ya anak SMA udah kumisan ya Kak Jason. SMP bahkan itu. Iya. Ya Allah, gede. Nah, udah anyway gitu. Terus abis itu ada Marshanda. Nah, waktu itu si Mas Opik tuh lagu Tombo Ati yang lagi iya. naik daun Iya, iya, kan iya. sebelum lagu Alhamdulillah. Nah, intinya kita ketemulah di syutingan itu. Nah, gue nggak tahu ceritanya ya apa dia maksudnya ngajak ke nyokap gue, apa ke manajer gue waktu itu intinya kok nih bagus nih suaranya si Manda, mau nggak diajak rekaman buat si lagu Alhamdulillah itu gitu. Itu lu ya? Gue. Gokil. sih. Itu legend sih lagunya sih. Parah legend Parah itu. ya. Lu ke Semua TikTok orang tahu, lagunya. semua orang tahu. Iya coba tanya. Lu ke PIM Ramadan lagu itu. Iya. Semua orang tahu. tahu. Itu setara dengan Mariah Carey. Bener. All I want for All I want Christmas for is you. Christmas. Itu lu lawannya Mariah Iya. Carey. Ya kan sekarang. Bener. Lawan Mariah Carey. Gak apa-apa dia sekarang gue 2 bulan lagi. Iya, Iya. 2 bulan lagi lagu lo tuh. Sebulan lagi lah ya. Kalau Iya, dari tayangan ya. Februari kan, Yoi. Februari. Nah, berarti lu juga sama ya seminggu ke belakang emang lagi promo apa segala Iya. macam film ini. Gue promo baru balik dari Jogja juga kan kita sebenarnya ya nggak sih? Jaf ya. Iya. Jatuhnya ya pokoknya baru seminggu setelah Jaf. Iya sih promo media terus nyariin dia di mana ternyata di Bali besokannya pulang promo bareng gitu. Gue baca-baca sih semua pada terkesima lah di Jaf itu. Alhamdulillah. Bagus sekali iniannya. Sambutannya ya. Alhamdulillah. Komennya bagus. Apa? Bagus. Kencang sekali. Masa review film kenceng. Film apa F1? Lagi kayak baca. Kayak baca. Orang mah nanya ke gue, "Emang apa we?" Kayak tahu dia. Review film kenceng. Dan kemarin tanggal berapa ya, Cok?
Kemarin 20 Kemarin 20 20 Desember itu gala premier Ya. dan kami diundang tapi kita harus berbagi tempat ya karena ada 2 undangan dan akhirnya gue yang nonton. Gue nonton dan itu sih sangat apa ya mungkin akan banyak orang yang tertipu gitu. Karena di poster posenya ketawa, terus isinya stand up comedian gitu kan. Tapi sejujurnya lebih banyak menuel hati gitu. Apalagi gue tuh gampang banget nangis. Emang? Iya, gue nonton Sama. Uang Kaget nangis gue. Iya. Lu pernah lagi ngobrol berdua nggak direkam? Dia nangis bang. Enggak, pernah Awe nangis pernah. Curhat ya. Iya, lagi Pernah, cerita. dia juga pernah Gue juga nangis. pernah nangis. Gua tonjok. Ditonjok. Abis nangis ciuman. Ngapain? isi palanya begitu. Mohon maaf. Tapi emang gampang nangis lah, gampang terharu ya, We. Iya. Nah itu ada emang direncanakan apa enggak kayak apa sebenarnya lo kayak gue bikin film aja apa? Kayaknya nggak tahu ya bang, lewat beberapa proses menulis kayaknya jadinya punya formula apa yang lucu banget tuh bisa jadi sedih banget. Sebaliknya juga apa yang pernah kita sedihin banget Bisa one day jadi pasti bisa jadi kita ketawain gitu. Jadi memang ya by design memang seperti itu sih, pengen kenapa komedi juga karena gue suka banget stand up komedi, kenal sama Bang Awe juga karena nonton stand up gitu, dan ya rasanya komedi tuh bukan sesuatu yang cuma hai doang sih buat gue, buat banyak kesedihan yang gue tutupin lewat gue ketawain aja, lewat berkomedi. Banyak masalah yang berat banget gue coba ketawain, bukan karena gue rasa masalahnya nggak penting, tapi karena gue pengen lebih berempati sama masalahnya, gue pengen duduk bareng sama masalahnya, jadi bisa melihat itu jadi lebih objektif gitu. Jadi buat gue komedi jadi sangat penting banget sih gitu. Untuk melupakan masalah ya. Iya, Pinjol bukan- kan pinjol ya waktu itu ya lu. Astagfirullahaladzim. Amit-amit. Yang bener lu, Cok. Amit. Lu ngomong sama gue lu. Enggak lah. Ya kalau lagi kalau gue butuh duit, lu orang pertama yang kan gue minta tolong Iya dulu. gue langsung elot Nggak dari langsung awal. pinjol. Awas lu ya. Apa masalah panjang depan umum? Aja. Apa? Masalahnya apa emang lu? Masalah yang berat Ya banget. banyak lah. Banyak Ya. sampai di titik kalau cewek-cewek kayak kamu tuh apa-apa dibecandain mulu ya. Ya itu Oh itu jadi scene itu kan ada salah satu scene awal Bener, iya, bahwa iya. nih karakternya si Mas Wika Tawa Iya, Tawa. cewek yang kayaknya bapak bercanda mulu gitu. Iya, karena itu jadi masa awalnya gue kira gue juga punya pembawaan yang juga suka gitu kan bang, ke teman-teman bercandain sampai di satu titik oh ternyata menyakiti juga ya, maksudnya kayak sama pacar gitu, dia pengen apa sering gue bercandain Iya, gitu. iya. Karena emang gak penting ya kemauan aku. Misalkan dia kayak kita ke Asta yuk kita ngelukis. Apaan sih ngelukis, ke Gramet aja kita beli gitu. Iya. Atau kita les masak-masak yuk. Mending beli bahannya ya kita masak. Iya. Nah, gue sering bercanda-bercandain kayak gitu. Dan gue nggak tahu ternyata for some people kemauan mereka tuh ya Iya. harus dipenuhin aja sih, nggak perlu dibercandain. Itu masih mending dia nih. Nah, coba apa tuh? Istrinya sampai ngambek. Iya. mau beli martabak. Gue tadi malam nih baru heart to heart semalam. Oh, baru banget. Baru Oke, banget ini, oke. ini karena Fresh. semua respon gue tuh selalu tentang responnya bercanda terus. sama Lu aja akan nih. relate dengan film Iya, itu. jadi pernah tuh waktu itu istri gue beli martabak, gue beli martabak Orin gitu. Orin mahal dong. Iya. Bagus tuh brandnya. Awalnya gue tanya mau nggak gitu-gitu mulu. Martabak apa kalau boleh tahu, manis? Martabak yang manis. Oke. Enggak gitu-gitu mulu. Ini udah lama kejadiannya. Lu beli martabak lagi, nggak mau lagi. Gue tawarin nggak mau, akhirnya gue beli. Pas gue tawarin dia mau makan. Kata tidak mau, gue gitu acting marah-marah gitu. Kata tidak mau, sekarang putih kamu mau. Disambit gue pakai martabak, masih hangat dia, masih panas martabak ke gua. Aduh, martabak manis lagi berminyak Iya, banget tahu itu. sendiri. Isi apa bang? Isi apa bang? Keju coklat lumer, hangat banget. Nah, gue tuh Belum lu makan, belum sempet dimakan. belum dilempar. Sedih. Iya, nah, gue tuh ngeresponnya selalu begitu. Nah, semalam akhirnya kita ngobrol, kamu tuh apa-apa tuh selalu bercandain. Kadang-kadang tuh
sakit tahu. Akhirnya gue baru tahu tuh. Iya bang, kayak gitu. Misalnya bang. kayak gue ngambil kancut nih berantakan. Iya. Ini kamu bisa ngambil kancut? Enggak, tidak. Siapa kancut siapa? Gitu-gitu. Gue acting-acting. Iya. Marahnya. Wah, pakai set juga nih. Pakai set juga. Nah persis pakai set di dalam karakter ini bapaknya Tawa yang menurunkan kelucuan ke dia. Itu dia juga orang yang seperti itu. Iya. Bercanda terus. Iya, Apa-apa yang istrinya omongin dibercanda di titik yang sampai istrinya meledak gitu. Yang Waduh, ini bahaya tuh. Film lu. Sampai ditusuk gitu nggak sama? Enggak istrinya kayak dar gitu meledak aja. Masa meledak beneran? Jangwe istrinya emang. Ya. Mungkin diceritain dulu kali. Sebenarnya kalau secara sinopsis apa sih? Film ini Iya, ini film Suka Duka Tawa tuh menceritakan Tawa. Jadi dia tuh cewek salah satu anak komunitas stand up gitu yang mencoba peruntungan untuk bisa berkarir di stand up. Bukan cuma dia sih, tapi ya dia juga punya teman-teman yang sama-sama suka gitu. Nah, tapi yang memang dia tidak kasih tahu ke banyak orang adalah dia itu adalah anaknya Pak Keset. Pak Keset itu adalah pelawak TV yang cukup terkenal. Gitu. Karena di satu sisi ya ada rasa mungkin sakit hati dia ditinggal dari kecil gitu sama hanya hidup sama si bapak, akhirnya cuma hidup berdua sama ibu, dan hidup kita juga sangat pas-pasan, sedangkan si bapak kayaknya karirnya oke juga nih, tapi ya udah nggak pernah in touch juga sama kita gitu. Nah, terus kayak ada sisi Tawa ya mungkin dengan kekesalan itu Tawa ngerasa kayak pelawak TV mah dorong-dorongan doang gitu kan. Iya. Kita dong nulis apa Komedi pintar gitu. Tapi ya sebenarnya kan itu hanya alasan Tawa untuk biar tidak kalah sama bapaknya. Sampai di satu titik ya udah Tawa memutuskan untuk pakai materi bapaknya sebagai menggunakan bapaknya, menggunakan aib bapaknya sebagai materi stand up, dan di situ kok dia dapat recognition, kok pecah gitu, kok orang jadi menganggap dia lucu. Oh ya udah berarti gue goreng aja tuh ya isu itu gitu. Tapi kan iya akan abis anyway kan ketika kita ngomongin aib bapak gitu. Terus ya ketika udah gak ada bahan lagi apa, lo mau gak mau lo ngobrol sama bapak lo sih gitu. Dan ketika ngobrol bukan materi komedinya yang tumbuh tapi justru cintanya yang tumbuh. Sama cinta mah bapaknya. Ya bagaimanapun cinta pertama anak perempuan selalu ayahnya kan? Iya, dan ya gimana pun kan darah lucu. anaknya cewek, soal anaknya udah nangis. Kopi Resign, es teh berhasil, es tapenas, Nagoya, nasi goreng orang kaya, bakmi mala dinamika, pisgor brule yang matang. Tapi lu setuju gak sih bang dengan itu bang? Gak tahu deh, harus ditanyain ke anak. Dia setuju, Umur berapa? anaknya enggak. Usah ya. Aduh, umur berapa bang? Jungkok dong, jungkok. Jimin atau Ken Barbie. Anak lo umur berapa bang? Anak gue yang pertama 11 tahun. Aduh. Cewek. Yang kedua cowok. Yang kedua cowok. Yang ketiga cewek lagi 6 tahun. Tapi dia udah menunjukkan ini gak bang? Apa respon terhadap Bang Pican tuh suka bercanda-bercanda gitu. Udah dia teman-temannya juga pasti kan udah notice lo kan. Iya, kalau rebel dia. Kalau anak gue yang pertama itu ya dia juga salah satu yang sering komplain karena gue tuh kok apa-apa suka bercanda. Kok abang gak pernah serius ya kalau diajak ngobrol, kalau apa kayaknya dia nggak serius deh sama aku gitu. Kayaknya dia suka bohongin aku deh karena gue setiap ditanya tuh jawabnya emang kadang-kadang suka sekenanya aja kalau gue gitu. Nah itu. Ya, tapi gue pun juga bisa relate ya. Gue jadi pengen nangis Cok. Ya. Enggak, karena gue juga anak perempuan pertama. Oh gitu. Sama. Misalnya di kehidupan nyata anak perempuan pertama. Dan kebetulan bapak gue tuh juga tipe yang sebenarnya rada mirip. Maksudnya cara dia yang ketika gue besar kayak gue ngeliat dia tuh ini sebenarnya emang cara coping aja. Dia tuh agak kadang-kadang menghindari situasi yang terlalu serius. Jadi emang kalau gue lagi apalagi sekarang kan udah mulai fase masuk yang ya orang tua
kesehatan apa gula Iya, segala iya, macam tuh gue iya. udah mulai galak gitu. Tetap aja dibelokin sama dia gitu. Kayak gue ngomong jangan minum ini manis ya nanti kayak gini mau. Oke. Oke. Nah iya sumpah bapak gue gitu. Iya. Bapak gue gitu. Tapi gitu kayak dan ya gimana pun kan gue ngeliat cowok pertama kali tuh bokap ya gitu Iya. sih dalam hidup Iya. gue gitu dan ya emang nggak bisa dipungkiri sih maksudnya dengan kehadiran bokap tuh ya gimana cowok yang pertama yang gue sayang tuh ya doi Iya. gitu. Dan Tapi bokap lu bukan kerjanya nggak pelawak kan? Enggak. Kalau Enggak, dia kan anaknya bapaknya abang kerjanya Iya. pelawak. tapi pada akhirnya menurut gua akan relevan ke banyak orang karena Iya, iya, ini iya. filmnya ngomongin tentang bagaimana anak tuh bingung untuk ngomong sama orang tua dan Iya, kecanggungan orang tua mengungkapkan kasih sayangnya Sayangnya. gitu. Iya, Dan iya. karakter Tawa tuh banyak ditulis bagaimana gue melihat relasi gue sama bokap. Kebetulan bokap kan juga sutradara. Iya. Oh Tapi iya, bokap tuh di benar. sinetron, Bang. Steven Spielberg kan. Bukan Scorsese. Quentin Tarantino. Jadi kebetulan bokap tuh director juga tapi di sinetron dan Iya. gue dulu kuliah di IKJ. Ada banget fase gue nggak mau mengakui bokap karena malu. Sinetron kan kayak sesuatu yang hina banget kan. Oh. Jadi kayak bener-bener ya gue jadi relasinya jadi kayak sangat bertentangan gitu. Satu medium tapi juga sangat berantemnya kenceng. Makanya waktu itu ada series drama gue bikin Iya. tentang kehidupan sinetron. Jadi ketika menulis Tawa sama juga Tawa satu lingkungan kan sama bapaknya komedi juga tapi beda medium. beda yang satu di TV, Beda platform, ya. satu stand up, dua-duanya juga mulia gitu. Dan gue ketika menulis karakter Tawa juga flashback lagi ke momen gue mencoba mengenal lagi bokap gitu karena gue rasa gue mencoba berusaha membuktikan ke bokap kan gue lebih baik nih dari Iya. lo. Gue masuk ke festival, gue exchange kuliah segala macam, tapi kok rasanya tuh nggak pernah puas ya gitu. Kayak ini nih kayak peperangan yang nggak perlu dimenangin gitu. Dan akhirnya ngobrol sama bokap gitu, ikut ke lokasi syuting dia sinetron. Iya. Dia lagi syuting film Azab. Oke. Lucu banget lagi Nah jadi settingnya. karena gue nggak berani ngobrol sama bokap, gue sok-sokan bikin gue lagi mau bikin dokumenter, izin ngerekam ya. Jadi gue berani nanya ke dia hal-hal yang sangat personal justru di balik kamera. Oh. Kayak kenapa sih Pak di sinetron emang nggak malu gitu? Karena suatu hari tuh gue lupa deh mau ceritain ini. Jadi bokap tuh pernah viral bang videonya. Dan di situ tuh gue malu banget. Viral video apa? Itu caya-caya. Caya. Itu Brito Norman anjing. Dia lagi- Salah itu. Oh, bokap lu yang batu sakti itu ya? Bukan bokap gue yang gendong. Moniman. Bokap gue yang gendong Bilqis. Ya Allah. Enggak. Bukan Bilqis. Ayu Tinting ibunya. Jadi bokap gue dulu pernah dia ngedirect sinetron dan dia yang kayak megang-megang apinya gitu dan itu tuh kayak wah malu banget gue gitu. Oh. Dan ya udah suatu hari ngobrol dan yang nanyain gitu kenapa sih lu di sini nggak mau bikin film aja gitu. Ya dia cerita ya kalau gue nggak ambil kesempatan ini kayaknya keluarga kita nggak akan hidup deh. Jadi kayaknya mendingan lu yang hidupin mimpi gue gitu. Gue malah pengen lihat lu bikin film. Gue juga punya ide cerita bikin film, tapi emang gak ada kesempatannya gitu dan Titanic tenggelam. Cuma modalnya gede. Gak ada PH yang mau. dan di titik itu kayak baru menyadari iya ya jadi sutradara yang baik dan hebat itu memang susah. Cuma jadi Iya. ayah yang baik tuh lebih sulit. Iya, lebih sulit. Gitu. Keren banget itu. Jadi saudara yang baik itu susah. Jadi ayah yang baik jauh susah. Iya. Susah semua Jauh susah. susah. Hidup susah. Susah semua. Susah, beli Ferrari juga susah. Gitu. Ini lo yang nulis ya, Cok? Gue nulis sama co-writer gue Indri. Oh, oke. Nah, ini di film ini, Chan. Ini kan tadi ya Tawa nih Kenapa? Iya. Karena jadi orang tua yang baik itu susah nyata ya. apalagi jadi orang tua gendut. Jadi orang tua itu lebih susah lagi. Karena lamban. Lebih susah jadi orang tua gendut apa ya? Jongkok. Berak jongkok sekarang susah tau. Susah buat gua. Suruh ganti galon Jadi susah. galon Karena susah. Iya. Gue berak jongkok Karena udah males. di mata anak gua tuh gua udah gak bisa diandelin sama sekali, Cok. Iya. Aduh, Kayak ganti galon gak bisa, sama tikus takut, sama listrik gak berani gitu. tapi gue menyadari itu sih bang, maksudnya di Kalau listrik turun jetrek Nggak nggak berani. berani. Ya Allah. Selalu istri gua. Gue aja berani. Karena gua Bang. takut meledak gitu kan. Tapi- kalau istri gua kan enggak lah gak meledak kali. tapi insya Allah. anak-anak lu masih senang nanyain opini lu nggak bang tentang kayak ayah
bagusan ini atau ini yang misalkan beli baju atau gitu. Karena gue menyadari ke bokap gue sekarang karena hubungan kami jadi udah lebih dekat gitu dan ternyata bikin dia happy itu sesimpel kayak merecognize kehadirannya dia aja gitu kayak sekarang kadang suka gitu gue ngirimin, "Pak, posternya bagusan mana? Pak, ini lagunya enak gak sih?" kayak gitu. Merasa dilibatkan. Iya, karena sesimpel kayak gue tahu untuk bikin dia happy sekarang ajak dia liburan ke luar negeri udah nggak bikin dia happy tuh. Cuma justru hal kecil itu ya dia happy sih. tapi mahal buat gue. Jadi mending lo yang rada ini aja pelit. Those little things aja. Iya, Pak ke Kenya yuk. Ya nggak mau. Ngapain ke Kenya? Ke Kongo. Kita ke Kongo yuk, Pak. Lu gimana Bang? Apa? Anak lu seneng masih. Itu kalau itu masih. Itu kan bikin happy. Iya, itu kayak nilainya apa mau ujian nanya ke gua, "Bah, bantuin aku belajar dong." Nah, itu Nggak tuh bisa. iya guanya susah. Udah matematika bahasa Inggris lagi. Aduh, berat. Iya. Ternyata memang nggak mudah gitu ya. Sesimpel itulah, Cok. Anak minta belajar, kitanya udah gua nggak jujur susah belajar anak SD sekarang. Iya, susah. Iya, susah. Nah, akhirnya tapi dengan nemenin dia gitu-gitu aja lah gue. Tapi anak-anak gue sih alhamdulillah gue punya banyak waktu lah sama mereka kayak gue. Akhirnya gue tahu gue harus mendekatkan diri. Gue nih harus aktif gitu kayak ngajak mereka punya satu momen sehari lah dalam sebulan ajak jalan kemana sendiri-sendiri. Kayaknya. Pak kayaknya ya satu momen-momen itulah gitu. Buat jadi core memorinya ya. Iya, karena emang bener tuh jadi orang tua yang baik. Kadang-kadang kita udah berusaha tapi mereka nggak paham. Ya kan, nggak ngerti gitu kayak gua nggak mau nyalain listrik takut meledak, gue meledak gimana gitu. Itu memang lo aja cemen. Jetrek gue nyalain Bang. Tapi gue punya momen-momen kayak gitu juga sih Cok. Maksudnya gue inget banget ada masanya. Dan ya gue bersyukur sih. Karena dulu tuh ada masanya bokap gue sering ngajakin gue nonton Midnight. Oh iya. Karena lebih ke bioskop murah, gitu. Kalau orang kaya. Enggak be Bapak. Ya gak tahu. Tapi kan gue Masa karena lebih murah dong. gak tahu Cok Iya, oke, itunya. Nomad. Nomor Ya, dia nomor. intinya bukan itu Udah nggak ada anjir. nih. Poinnya Jangan bukan ada itu. nomor. Poinnya bukan itu. Tapi dibikin core memory ya. Iya, buat core memory ya. Gue getok. Iya. Yang simple gitu. Nah ini menarik juga di film Suka Duka Tawa ini Rachel Tawa ya itu jadi stand up comedian ya. Iya. Seorang cewek yang sebenarnya baru masuk ya kalau gue tonton tuh baru lo tuh kalau kayak baru masuk komunitas gitu ya. Anak baru Iya. lah udah Iya. tapi udah lumayan sering nyoba sama teman-temannya. Jadi banyak adegan stand up di dalam itu. Nah, lu apakah sebelumnya, gue tanya lu nih, apakah sebelumnya soal seorang Rachel Amanda itu nontonin stand up baik luar negeri maupun Indonesia? Gue nonton stand up tapi ya nggak sebanyak Aco pasti. Dan kayak awal ketertarikan gue stand up tuh juga entah kenapa ya gue tuh nontonnya yang cewek-cewek gitu kayak Aci, Indonesia atau Indonesia. Oh iya. Aci, terus kayak perempuan berhak. iya zamannya perempuan berhak tuh gue kejar tuh semua yang show isinya semua perempuan tuh yang Oh, balik lu sampai datang datang. Oh iya. Lingwin Hananto, Sadia Ma'ruf kan. Terus Bang Adri kayak semua lu datang deh. Musdalifah waktu itu. Ya pokoknya rame kan pada saat itu gitu. Terus iya gue sangat menikmati itu gitu. Tapi gue nggak sampai luar gue nggak banyak sih sejujurnya ya. Ya karena entah kenapa waktu itu preferensi gue tuh gue seneng nontonin cewek-cewek stand up. Ya, tapi pokoknya udah nonton lah. Nonton Udah tapi menikmati. penikmat aja gitu. Oke. Tapi gue nggak ngulik, gue nggak kayak Aco yang ngejar gitu. Emang dia berlebihan sih. Iya. Gitu. Maksudnya kalau penonton, kalau mau masuk sekalian gitu. Bener-bener. Gue menguntit. Iya jatuhnya gitu kan. Terus ya Bang Adri gue nonton shownya di sini. Nah cuman ya tetap aja pas diajak Aco kayak tiba-tiba lo yang stand up ya terus kayak gue kan nggak lucu Cok. Maksudnya gue nggak ngerti. Ya maksudnya gue tuh merasa gue tuh di kehidupan hari-hari aja tuh bukan tendensi orang yang lucu gitu yang dipersif sebagai lucu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan karena pemain film ya itu kan kayak ya haruslah dan senang juga kan ketika dapat karakternya tuh yang beda banget gitu. Terus ya gue bilang sama Aco tapi nanti ada ini kan pasti maksudnya coaching, ada gitu. coaching lah maksudnya kan karena Tawa walaupun nanti gue pasti adegan dialognya udah disiapin kan gue juga harus ngerti logika gimana caranya bikin materi kalau nggak kan pasti berasa banget tuh cuman bacain sama ininya gitu. Terus ya udah ada Bang Beler juga kan di sini sama Aci jadi komedi konsultannya. Udah pas tiba-tiba mereka lagi meeting materi untuk si Tawa ini. Gue kebetulan sama Bintang Emon tuh baru selesai reading. Jadi kan untuk reading adegan gitu. Gitu terus tiba-tiba gue entah kenapa semua orang tahu kecuali gue. Aco tiba bilang sama gue,
lusa lo open mic. Oh. Oh lo ini menawarkan gue. Enggak, udah gue masukin jadwalnya di Comika. Hah gimana? Wah udah itu gue langsung panik gitu. Gue langsung minta Bang Beler, Aci dan Bintang kayak bantuin gue bikin materi sekarang gitu. Udah dia Materi gua. yang Rachel, bukan materi tawa. Bukan materi gue. Materi pribadi. personal Rahel Amanda. Kayaknya gak lusa banget ya 3 hari 4 hari lah. Wah tapi itu gue udah lama gak merasa setres itu. Demi Allah Bang kayak aduh. Karena apa sih? akhirnya waktu dia stand up itu lagi di musim stand up fest. Jadi orang pada latihan. Betul. Itu dia latihan di antara para senpai ini lagi ngetes materi. Gue dah, itu heart rate gue 158 dah sepanjang malam. Demi Allah, gue duduk doang. Gue inget banget cowok, bener-bener gue dari siang tuh udah rungsing. Tapi kan gue gue tuh sampai H-1 gue ngerekam gue sendiri, gue kirim ke Aci. Ci udah bener belum nih cara ngomongnya? Karena kan ya gue belajar intonasinya harus tepat, titiknya harus tepat, titik komanya harus tepat. Bahkan waktu itu gue inget banget mereka nge-suggest gue tuh, kalau bisa kata per kata tuh sama ya. Karena kan lo baru awal banget nih, baru belajar. Maksudnya jangan terlalu nambah-nambahin kata-kata gitu. Gue inget tuh jam 12 siang gue masih tenang gitu. Masuk asar gue udah mulai deg-degan. Anjir beneran nih ntar malam gue ke Comika. Gue sampai minta doa sama mak gue ya gitu, disamperin mak gue. Doain ya mak gitu. Ya kan kamu juga bukan mau jadi mau jadi stand up comedian kan. Ya enggak, cuman gue stres banget harus berdiri depan orang. Dah maghrib berangkat ke Comika. Gue ngeliat Bang Beler di atas lagi udah ngerokok tuh nyampe-nyampe. Gue kayak puter balik yuk, gak usah lah. Nonton aja gitu. Terus udah rame. Terus ya itu belum lagi heart rate naik turun setiap siapa yang mau dipanggil. Iya. Jadi pas mau berikutnya Ada Bang Radit, Bang Abdur. sebelum gue terus dan gue udah bilang kayak terus mereka mana nanti urutan kesekian ya. Gue kayak Bang gak mau taruh paling depan aja Bang. Maksud gue kayak biar gak lucu duluan gitu loh. Baru kan grafiknya naik enak tuh gitu kan. Gue takut banget ngerusak gitu. Ya udah sampai akhirnya gue lah ini mau udah ketawa-ketawa aja anjir. Dan gimana responnya? Alhamdulillah pecah. Ya gue pede karena kan itu materinya dibantu ditulisin Bang Beler Enggak lah, sama gak Aci. gitu juga lah. Gak gitu Itu juga. Terus ya kayaknya pada baik-baik ya. Iya, crowdnya juga enak, udah crowdnya panas lah. Terus ya menuju stand up fest. Makanya gue gak tahu gue tuh lucu apa semua orang pada baik aja ya karena mau stand up fest. Kayak semua orang tuh kayak dinaikin Tapi kan gitu. di Comika 2 kali dan dua-duanya pecah. Jadi sah lah. Iya. Dengan materi yang sama. Iya. Materi yang sama. Terus ya udah deh. Tapi gimana? Lo bisa menikmati nggak saat di atas panggung? Iya, akhir Saat lo ngeluarin apa yang lo siapkan itu? ya karena latihan dan nyoba, maksudnya kayak ya karena ngerekam terus bolak-balik ngirim Aci Bang Beler gitu ya akhirnya jadi lebih yakin gitu. Cuman ya gue gak tahu kalau sekarang tiba-tiba disuruh nulis materi lagi terus disuruh nyoba lagi. Tapi maksud gue pada saat itu nih, terus lo naik lo ngomong terus orang ketawa, lo bisa menikmati itu nggak? Oh iya banget. Karena gue inget banget kan pas sebelum gue open mic tuh kan si Bintang udah ngomong kan kayak dan nih Kuprat 1 sebenarnya tujuan ngajak gue open mic tuh bukan buat buat lucu, dia pengen gue ngerasain ngebom. Kan anjir, gue kayak lah gimana sih? Salah lo berarti bawanya. Iya kan? Jangan Comika harusnya ke Bekasi. Wah, makanya tuh lebih gila lagi tuh crowdnya tuh. Iya kan makanya. Waktu itu lagi nggak ada deh, karena kita yang nyari. Ya tapi gue rasa kalau gue langsung dibawa ke Bekasi gue langsung beneran trauma. Gue gak mau deh Trauma. lagi gitu. Iya tapi itu kan kayak, tapi Bintang bilang kan emang kalau lo ngebom tuh rasanya tuh kayak jantung lo kayak nyut gitu. Terus tapi kan ya gitu lo tuh harus fokus ke materi berikutnya. Tapi kalau sampai lo pecah, lo akan merasakan dopamin yang kayak itu susah ditemukan di tempat lain deh gitu. Betul. Ya udah, terus tiba-tiba pas itu terjadi gue kayak wow gitu. Gokil. Gue kayak gini ya rasanya ya orang ketawa gara-gara gue. Tapi saking gue groginya gue sampai turun gak gue bawa handphone gue segala macam, gue tinggal di atas panggung. Lo tau gak ada stand up comedian ya, komik, dia kayaknya 2 tahun gitu lah gak lucu. Kayak dia hampir tiap minggu naik atau iya setahun lebih gitu loh, dia belum lucu-lucu. Sekali waktu dia bikin materi baru, terus sekali waktu dia dapat. Jadi pas dia ngomong sesuatu terus orang pecah aja ketawa gitu. Terus dia kaget, terus dia ngeblank, terus dia kayak Kaget dengan karena dia nggak biasa
Diketawain dapat ketawa. Ya ampun. Gue bilang iya karena nggak biasa Iya, diketawain. iya. Jadi udah saking terbiasanya. Itu adalah Iya, yang iya. harus dilewati memang. Tapi gue setuju dengan Aco. Maksudnya akhirnya ketika gue merasakan open mic itu, gue jadi sangat, gue tuh punya respect yang jauh. Maksudnya gini, gue punya respect yang lebih dengan teman-teman stand up comedian karena the fact lo berani maju dan lo nggak tahu materi lo lucu apa enggak aja tuh Iya. udah mental banget tuh. Kayak nggak apa-apa lo maju men gitu, kayak maju aja buat orang mengerikan. Dan bukan cuman gue, Enzi tuh ya Enzi kan padahal dia Tonight Show, maksud gue Iya. dia lebih lucu ya daripada gue in person gitu, dan dia udah terbiasa lucu di TV dan Iya. sebagainya. Adegan stand up aja yang di Ngerosting. awal Oh, awal bukan, ya. itu yang memang tidak, yang didesain memang untuk tidak lucu gitu, itu aja dia bilang sama gue, stres banget ternyata adegan stand up tuh gitu. Padahal kayak gue emang adegannya gue nggak harus lucu, cuman ngoceh sesuatu dan tahu bahwa lo nggak akan lucu tuh kayak anjir gue ikutan Gak enak, stres iya, gitu. stres ya. Heeh. Waktu yang lo open mic itu materi tentang apa? Tentang Candy. Gue syuting sinetron Candy. Sinetron Candy. Oke. Itu menarik sekali loh. Iya. Itu sayang sih kayaknya cuma gitu doang ya. Lucu banget, lucu itu banget. sih harus ada show lah apa. Iya makanya Amanda berjanji dan Nggak, bernazar nggak, bila nggak. film ini menyentuh 1 juta Nggak. dia akan special show teman-teman. Enggak, itu yang bikin dia. Gua akan jadi MC-nya aja. Enggak, kalau berdua gue mau dah. Wih, mau. Enggak, takut. Bisa lah suka duka tawa kan isinya banyak stand up comedian. Iya, Bikin bisa, aja bisa. suka duka tawa stand up Stand up night. night. Ya bisa. Tapi please dong Highlighter. Aco harus maju sih. Enggak, Iya, gue MC. enggak, faktanya Aco udah ngambil kelas duluan. Kelas Kelas stand up. Iya. Tapi Sebelum ada Comika. sebelum ada Comika dia bahkan udah ngambil. Makanya gue bingung kenapa enggak dia nyoba-nyoba. Susah karena sesusah itu benar. Ya kan, Menurut tapi gua kan kayak- coba dulu, Cok. Kalau Iya. Ya let's see ya. Bismillah deh. dia lebih stres. Nah pas syutingnya Heeh. tetap ada kan lu syutingnya ya lu adegan stand up kan. Iya, iya. Tetap ada orang-orang liatin di Betul, situ. Terus betul. pemainnya stand up comedian. Betul. Berasa syuting biasa atau kok ada ininya juga ya? Hah? Ya beda sih. Kayak stand up beneran ya? Iya, aja stres. Dan lu bayangin Bang, kadang kan penonton disuruh diem kan sama anak sound. Iya. Jangan ada yang ketawa ya. Dah. Iya. Dia kan Padahal harus kita bikin tahu itu syuting. Iya. Karena gue pernah bukan gue, tapi ada satu series lah. Terus mereka ada adegan stand up. Heeh. Ya udah, gue bikinin skripnya apa segala. Nanti kan aktor ini si orang ini kan Oh, aktor. bener ya. Aktor dia tinggal bacain gitu. Terus dia abis itu dia set sekali. Terus dia gini, Bang kok deg-degannya beda. Persis. ini kan syuting ya. Kok kayak stand up beneran saya? Karena semua orang duduk terus begini. Iya, Persis. iya Bang, persis. Gue ingat banget ada satu adegan yang pokoknya ada satu adegan gue juga harus stand up. Jadi di naskah itu harusnya ada beberapa setelah dialog gue tuh ada titik tawa di situ. Ya. Nah, ini gue nggak tahu nih. Jadi pas gue take itu dan itu run through. Apa? Pipis. Boleh. Sambil gue cerita. Boleh. Tapi lo tetap nyaut ya, Cok. Ini adalah tamu pertama ya. Yang meninggalkan syuting, ya. Untung deket ya. Untung Iya, iya, dekat iya. deh gitu. Terus. Terus ada satu adegan yang karena kebetulan butuhnya master, jadi Aco kayak lo run through aja ya materinya dari awal Dari sampai akhir, oke. Iya gitu. Oh adegannya gue udah masuk ini nih. Udah lucu. Kompetisi. Baru kompetisi. Ya udah lu udah lucu lah. Ya, gue udah masuk kompetisi dah kan. Oke, di naskah ada titik tawa. Itu kan ditulisin kan Iya, materinya gitu. Dah, oke. Skrip aja. Skrip aja gitu. Dah, gue bawain lah tuh. Di naskah tulisannya titik tawa. Audiensnya pada diem. Gue udah mati. Anjir di brief gak sih? Apa gue gak lucu ya? Gitu apa gimana? Wah, itu Jadi baper, ada baper. jadi baper. Itu momen pertama tuh yang kayak gue juga belajar. Oke, lanjut aja gitu kan. Kayak jangan ngeblank, lanjut gitu. Nah, Kayak stand up beneran ya. iya. Terus tiba-tiba masuk ke intinya ya kayak ke paragraf kedua, mulai tuh ada yang ketawa, tapi kayak cuman kayak berapa orang ketawa. Untungnya grafiknya kayak naik. Nah. Ketawa, tiba-tiba pada ketawa, tiba-tiba pada semuanya pada ketawa. Itu tuh kayak ya gitu kenikmatan pribadi lagi. Walaupun abis selesai take gue langsung nyamperin Aco kayak anjir kagak di brief ya ininya pemainnya. Terus ya Aco bilang oh enggak ya mungkin kayak kadang-kadang ya anak sound kan juga nge-brief untuk
ya karena kita mau ngambil suara Ya, lo, jangan overlap. jangan Nggak usah, overlap, ya, jangan betul. ngerespon gitu. Cuman ya mungkin ya apa tiba-tiba ya udah pada kelepasan aja apa gimana atau Ke bawah suasana. ke bawah suasana gitu. Jadi kayak ya kayak gitu-gitu itu stres banget. Kayak stand up beneran jadinya. Iya. Mana juri-jurinya juga kan beneran coy. Iya, Kang bener. Isman gitu-gitu. Dan waktu dia stand up tuh ada Bang Panji. Iya. Kan Iya. kan gue lihat juga, oh ini anak-anak komunitas nih banyak nih gitu. Habis. Banyak banget teman-teman stand up comedian yang Iya. main di Suka Duka Tawa ya. Ada Bintang Emon, ada Gilbas, ada Arif Brata. Iya. Ngabel. Yang menurut gue Arif Brata, gue suka banget sih dia di situ ya. Iya. Bagus ya actingnya, nangisnya iya. bagus. Deep, very deep. Very good. Terus ada Kuku, Yes. ada Cing Abdel, Cing ada Abdel. Panji, AR, ada Firza. AR, ada Firza. Betul, walaupun dua orang itu nggak ngapa-ngapain ya. Tapi ada ya. Ada Bang Ajis. Ada Ajis, ya. Ajis tuh beneran dia dulu kan bareng sama gue di komunitas Bekasi ya. Jadi emang kalau dulu open mic tuh dia yang MC seringnya. Gitu. Dan kalau ada yang gak lucu pasti abis sama dia itu. Aduh. Aduh, untung gue kagak ya. Parah sih. Untung syutingan doang gue. Kagak open mic beneran. Aduh. Ya dan teman-teman ini pokoknya Suka Duka Tawa tuh udah bisa disaksikan mulai tanggal 8 ya. Ya. Harusnya hari ini nih. Yes. Tanggal 8 Hari kan? ini. Iya, Iya, tahun ini tanggal tanggal 8 ya tadi ya. Tayang Iya. tanggal 8. Iya, udah tayang teman-teman. Langsung ke bioskop kesayangan kalian. Yes. Nonton Suka Duka Tawa. Tapi gue mau nanya dong bang. Apa? Maksudnya sebagai salah satu ya bagian dari komunitas stand up dan dunia stand up tuh. Iya, gue tuh lebih deg-degan bagaimana. Mantan presiden. Iya, mantan presiden kan. Iya. Gue tuh paling deg-degan bagaimana anak-anak komunitas melihat Tawa sih. Maksudnya ya kalau penonton lainnya Iya, kan ya oke ya gue juga ya gue pengen membawakan perannya dengan baik gitu. Tapi kayak gue takut gue tidak menjadi anak komunitas aja gitu. Itu rasanya gimana kemarin? Kalau jadi anak komunitas, ya, maksudnya justru yang gue sama Jegel sepakat, maksudnya kita happy si stand up komedinya itu diperlihatkan secara benar gitu. Maksudnya kayak oh ya ini emang begini nih komunitas tuh begini Alhamdulillah. gitu. Kadang-kadang lagi open mic ada teriak-teriakan, gitu ya ada gitu. Jadi nggak dan ya wajar-wajar aja gitu. Sebenarnya ada detail-detail yang maksudnya mungkin belum terlalu tercapture ya dengan editan yang sekarang ya, kayak misalnya kayak kenapa Kukuh tuh sensi banget sama gue. Oh iya. Oh itu bukannya ada di awal gue kan yang lu kayak ngerosting. Iya sebenarnya Iya. ya karena ya di editing lah gitu, karena kita durasi banyak yang kita potong gitu. Sebenarnya banyak background anak komunitas ini yang kita capture. Kenapa Kuku sensi sama dia terus gara-gara Kuku tuh pernah nembak, pernah ditolak. Oh itu ada sebenarnya. Sebenarnya ada background kenapa ini kenapa itu. Tapi menurut gue yang sekarang lo liatin sih untuk itu Iya udah cukup kan. sih. Iya, takutnya malah kemana-mana sih. Iya, Berapa iya. emang durasi kalau 2 jam 45 mungkin. wow. Iya. Amazed. Iya dan waktu kita nonton juga Itu banyak banget, Cok. bener makanya, tapi itu subplot. Makanya ketika kita hilangin juga nggak akan merusak cerita Iya, ininya iya. gitu. Makanya waktu ngedit udah tinggal pilihan, oke kita fokus ke keluarga aja gitu. Betul. Apakah akan ada director's cut Anjay. Enggak, dalam ini bentuk flash disk? Iya. Ada yang mau beli? digital download. Director's cut. Iya bener ya, kayak kita seperti stand up kita jual digital download. Kalau Yang full. iya sih kenapa? Iya. Kayak kalau nanti udah nih bioskop Iya. udah marah apa segala macam. Nonton di bioskop dulu guys tapi hari Oh ini. iya dong, Betul. pasti dong. Pasti dong. Tapi gue rasa nggak akan ada director's cut gitu, karena ini gue cukup yakin ini cut terbaiknya sih. Iya. Gitu. Ini ya. Kalau lo pribadi cukup puas dengan Sangat puas. sebagai Sangat saudara. Iya, sangat puas. Alhamdulillah. Lo berapa lama sih Cok nyiapin maksud dari nulis skrip apa segala macam tuh? Mungkin 2 tahun gitu totalnya. Oh, lama juga, coy. Ya, jadi karena waktu itu nulis sama Indri, terus produser utamanya Mas Ajis, kita tahun lalu beneran keliling ke beberapa PH untuk kayak cari rumah untuk si Tawa ini. Gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan Beyond Studios, dengan Visinema, ya akhirnya ketemu sama Mas Angga gitu dan ngobrol. Mas Angga mengasih kebebasan full untuk kreatif dan pemilihan kru dan talentnya, dan akhirnya yaudah kita go with Beyond Studios gitu. Tapi dari awal udah sama Rachel? Udah menulis karakter Tawa dengan nama Anda di kepala gitu.
Karena mungkin orang-orang kan kenal dia di ini ya, di sosial media, mungkin di film-film. Karena gue berteman langsung, jadi gue juga melihat dia tuh kocak kok, ada momen-momen yang sebenarnya menurut gue tuh lucu lagi, dan dia nyampeinnya serius banget atau sebaliknya. Jadi kayak bisa dia gitu. Nggak jaim anaknya. Nggak jaim. Jaim banget lah. nah ketika karena ya banyak hal-hal yang ya Amanda jelas lebih nyaman sama teman-teman dekatnya gitu, kita udah lama banget. Jadi gue ngerasa ada sisi ini nih yang orang harus lihat nih, lu juga kocak tahu gitu. Oh, ini jadi kayak perayaan persahabatan lo juga ya film ini ya. Iya banget. Apalagi kemarin ya di Jav ya. Wah, Sebenarnya iya, itu yang paling itu. berasa sih, karena bener-bener full circle. Film pendek kita tuh, film pertama kami yang kami buat tuh cuma berlima syutingnya gitu, sama kameramen. Apa judulnya? We Have No Idea. Bisa dilihat di YouTube. Udah itu. di YouTube ya. Udah kita upload film pendek kita. Oke, ini dia. Langsung ada. Kita 15 menit. Dan dari situ ditonton sama teman-teman, dan itu beneran jadi pembuka pintu kami gitu. Dan Amanda juga langsung mulai main film banyak. Gue juga dapat kesempatan dari situ, dan setiap tahunnya kita bikin film pendek, dan Iya. closing film di Jav itu tuh selalu idola-idola kami lah, mentor-mentor kita film-filmnya gitu. Dan di tahun ini jadi closing tuh kayak, ini beneran gak ya? Iya. Ditonton sama semuanya, dan ya udah gitu. Closingan di Jav ya kemarin Iya, dan itu kan ketawa ya. Iya, dan itu kan film festival berapa 10 hari gitu, dan itu jadi closing Iya. gitu, ditonton sama semuanya. Keren. Suka duka tahu. Lo harus nonton sih, jangan. Wajib lah Nonton pasti. ya. Cuman pasti, lo, pasti. gue aja sedih. Pasti gue nangis. Jadi maksudnya gini, ini bukan berarti film yang nggak lucu, bukan gitu ya. Tapi maksudnya, menyentuh. jadi ternyata banyak banget adegan yang gitu ya, aduh, gitu mengharukan gitu. Nanti ya. waktu lu nonton gue pasangin GoPro ya sini buat reaction lu ya. Lu pakai helm. Boleh Bang. 360. Buat konten promo. Dia kayak pakai filter itu. Dari awal udah begitu. Dari awal udah gitu. Baru judul. Beneran kram. Hati-hati Bang. Bener gak sih? Beneran itu. Sono. Ke sono. Dibantuin apa tuh? Gimana gue gak tahu. Gimana? Gue gak tahu bantuin tuh. Lagi kok bisa keras. Udah. Sandaran dulu. Udah kita ngobrol aja. Kita ngobrol aja. Kesian. Bener gak ini? Gue tadi pas gini, Amanda. nih, Pelan-pelan itu gini Bang, stretch. maaf ya, ini podcastnya agak aneh nih. Tapi gak nyampe ke orang hostnya keram juga sih. Tadi kan gini-gini nih menyang-menyang gitu udah ketarik ya sih. Gitu biasa di kaki gak sih? Yang kayak gitu. Ya namanya orang gak bisa sehat di ya. situ ya? Kita berdua kan gak Coy. sehat. Bisa di situ ternyata. Kram. Ya. Nah kalau menurut lo siapa? Kesian lah. Kram di leher. Gue baru tahu. Gak mau diangetin dulu tuh leher. Udah biar aja. Kayak gak ada apa-apa udah. Kayak gak ada. Siapa sih sasaran utama nih dari lu yang kayak lu harus nonton nih film ini? Apakah orang tua seperti dia ataukah justru semua orang bisa? Awalnya tuh sebenarnya gue menulis untuk para tawa lah gitu, maksudnya anak-anak ya kami umur coming of age, orang-orang first worker, apa yang baru lulus kuliah, first graduate gitu-gitu ya. Iya, atau yang baru lulus SMA gitu. Cuma ketika waktu kita FGD dan nonton, surprisingly malah orang tua yang responnya tuh jadi gede banget, yang kita nggak nyangka. Oh, ini ternyata tuh kena ya ke ayah, dan bukan cuma ayah tapi ibu juga. Jadi kayak ternyata nih orang tua parenting juga jadinya gitu. Iya, dan memang Belajar juga kayaknya ya. Iya, dan memang waktu nulis pun Indri juga bilang gitu kayak, lah memang waktu dari awal kita nulis kita sangat aware tentang parenting sih Cok, dan makanya semua materi stand up tahu tuh tema utamanya tuh parenting, bukan cuma tawa, bahkan yang lain-lain tuh Ya, ngomongin tuh kayak- parenting gitu. Iya. Karena masalah utama dari ini semua kan ya tentang Hubungan ya. relasi orang tua dan parenting. anak. Iya, gitu. Dan semua harusnya relate sih. Ya kan? Maksudnya kita Yang semua- anak punya bapak, ngajak bapaknya biar dia tahu perasaan anaknya. Betul. Mungkin bisa ya. Iya. Dan kemarin ada kayak bapak-bapak yang cerita di hubungan dia sama bapaknya. Maksudnya akhirnya bapak-bapak kita kan juga pernah jadi anak gitu. Iya. Itu juga blind seru juga tuh, blind iya. spot kita yang kayak iya ya. dia sama bapaknya. Iya gitu. Udah tua banget berarti bapaknya. Parah. Gue kenal nih ke bapak gue juga nih. Ayo nggak bisa tapi bapak gue Bapaknya udah meninggal. Dia ngaku dong bapaknya. Nggak akur gue sama bapak gue. Oh. Sampai detik dia meninggal, gue nge-tag podcast.
Berarti lu yatim pasif. Iya masih. Yatim pasif. Dianggap begitu. Iya. Yang nomornya nggak di save. Iya. Yang di blok terus ntar dibeli nomor baru, WhatsApp lagi, blok lagi. Berarti gitu setiap WhatsAppan dia alien aja gitu. Iya, betul. Fotonya gitu. Alien aku keram lagi. Kualet Dit, terakhir dong, ada yang mau disampaikan nggak buat orang-orang nih tentang Iya. suka duka tawa? Ya pastinya ini filmnya spesial buat kita, ya buat kami, bukan buat kita berdua sih. Maksudnya kayak banyak yang tadi Aco udah bilang itu film debut sebagian besar dari kami. Nah itu lu jadi lu narikin dari Teman-teman yang biasa ngerjain musik video bareng. oh gitu. Film pendek bareng sama gue, jadi ya gitu sih. Iya. Itu kayak jadi ini emang ya merayakan kita semua juga, merayakan rasanya jadi anak gitu ya, maksudnya Ya. merayakan relasi dan ya filmnya tuh mudah-mudahan tuh ya bisa jadi medium yang menjembatani mungkin ya yang selama ini mungkin anak sama bapaknya ya lagi jarang ngobrol aja atau mereka-mereka yang ingin menjalin hubungan yang mungkin udah nggak enak. Nah sesuai dengan filmnya Aco kan kayak kadang beberapa hal yang serius dan mungkin udah terlanjur jadi luka buat kita tuh kayaknya emang perlu dibuka obrolannya dengan ngetawain dulu deh gitu. Maksudnya yang mungkin takut langsung masuk ke obrolan serius gitu, kayaknya dengan nonton ini ya mudah-mudahan ya jadi bisa diketawain juga gitu. Iya. Lu baca? Dan ini bakal jadi film pertama di tahun 2026 gitu. Jadi ya harapannya bisa membawa kehangatan ke teman-teman semua yang nonton gitu, dan tentu membawa tawa gitu. Dan ini kayaknya ditonton sama keluarga tuh menyenangkan banget gitu. Gue kemarin juga pertama kali nonton sama keluarga, seneng banget. Abis itu ada ya kita jadi bisa ngobrol lagi, dan ya luka tuh bukan untuk dilupain tapi justru untuk untuk kita jadi manusia yang tumbuh, justru untuk dibawa dan diobrolin gitu lukanya. Dan ya banyak banget berita-berita lagi nggak enak akhir-akhir ini, teman-teman kita di Sumatera, di Aceh lagi banyak duka gitu, dan ya harapannya ini bisa menjadi sesuatu yang membawa suka lah buat kita gitu. Dan ya harapannya ya teman-teman di sana juga segera disembuhkan dukanya lah. Ya, Amin. Bisa menikmati film ini pastinya. Iya. Sorry Cok, bokap masih ada gak sih? Masih, alhamdulillah. Masih lengkap. Kemarin nonton gak? Nonton. Terus apa ini? Komennya. Iya, dia tuh Belum denger bokap juga gue tuh orang Bugis yang memang udah dididik keras kan. Gue nggak pernah lihat bokap gue nangis sih, kecuali waktu orang tuanya meninggal waktu itu. Jadi waktu dia pertama kali selesai film dia cuma Gus. Bab, aduh, Bab. Tapi nangis banget. tapi bengkepung. Bagus. Oh bokap gitu. Karena waktu di reaction gue liat dia gini. Kok dia tidur. Dia kayak gak enjoy film. Gini. Iya. Kurang azab nih di film. Kurang ada azab. Nggak ada. ya. Gak ada api nih, gak ada api. Nggak ada pocong masuk truk molen nih. Kurang meteor jatuh ke kuburan nih. Iya. Komennya gitu. Iya. Gitu sih. Ya tapi happy lah pasti dia. Iya, dia sangat tanggung untuk ngomongin apa rasa Itu ya. rasa bangganya, rasa happy-nya. Itu mungkin film ini juga bisa gitu ya. Tadi bener kata Bican kayak ngajak orang tua. Jadi mungkin ada jadi kecanggungan. Karena emang sering banget kita sama orang tua tuh canggung. Iya. Bukan benci, bukan apa, canggung. Iya, emang nggak tahu cara ngomongnya. Iya. Kayak untuk pelukan aja kan. Iya. Gimana nih? Nih pelukan nih mau cium sun aja kayak Malu. Malu. Bingung. Lu terus yang gitu? Iya gitu gue ke nyokap, ke nyokap, ke bokap ya. Ke orang lain? Ke orang lain mah aman, gue gitu terus gue cium-ciumin. Ciuman terus. gitu dong. Hai mbak. Jatuhnya ya. Mbak ada sayur lodeh gak mbak? Cium. Mama warteg. Kalau ke orang tua iya gue agak canggung. Ke bokap terutama. Tapi ke nyokap sih enggak. Kalau ke nyokap lebih sering nelfon. Tapi ngomong sayang, ngomong kangen tuh enggak. Akhirnya kalau ketemu apa? Saling. Ngedep. Tos pandemi. Brofis. Nah tapi gue coba itu ngilangin ke anak gue. Jadi Bener, ke anak kan gue selalu kayak gitu kan. ke anak gue biar Break gak the canggung. cycle. Iya. Gimana nih kayak mau berangkat kerja cium dulu, peluk dulu. Mau berangkat sekolah juga peluk dulu gitu. Biar mereka gak canggung gedenya. Bener. Gitu. Jadi teman-teman ya, mulai hari ini ya, Hari ini langsung tanggal nonton. 8 langsung Ya. saja buka
aplikasinya. Ya. Dan beli tiket langsung nonton ya. Ajak keluarga juga seru ya. Ini bayangin ya, ini baru diceritain aja Pican udah kram. Iya. Baru diceritain. Gua ceritain doang nih gimana. Udah ngembang. Nonton Iya. deh aku gitu. Nangis. Ini Nangis. tapi air mata keluar. Aca terima kasih ya. Makasih banyak sama-sama. Thank you. Terima kasih. Respect, Respect ya. respect. Sampai ketemu lagi Baca Nas. Dadah. Dadah.